bisa buat cermin nih. Ketemu lagi dengan saya Titiko. Ini adalah Sharp Aquos R3. Sharp Aquos R3 ini sudah saya pakai lumayan lama, sekitar 2 mingguan. Dan inilah pendapat saya terhadap Sharp Aquos R3 setelah saya pakai 2 mingguan. Pertama, desain dari Sharp Aquos R3 ini memang kelihatan cukup aneh untuk tampak depannya, karena poninya itu atas bawah ya. Yang atas dia buat kamera depan, yang bawah dia buat fingerprint. Memang agak aneh, cuman di sini kerennya di 4 sisi layar tersebut itu semuanya melengkung 3D loh. Tetapi untungnya desain dari belakangnya itu simple banget. Kalau menurut saya terhitung cantik ya, ada 2 buah kamera beserta flash dan ada logo Aquos di tengah. Di bawah ada tulisan Sharp. Karena yang dilihat orang itu adalah backdoornya. Sedangkan kalau untuk tampak depannya lebih banyak dilihat oleh usernya. Jadi ya ketika user membeli handphone ini ya kalian nikmati aja untuk poni atas bawahnya itu. Handphone ini harganya saat ini hanya di 3,7 juta. Pas saya beli itu masih 3,8 juta dan sekarang makin turun lagi 3,7 juta. Terakhir saya cek, untuk harga segitu tidak mungkin kalian bisa mendapatkan handphone baru dengan build quality sebagus ini. Ini adalah build quality handphone flagship. Depan belakang sudah menggunakan kaca Gorilla Glass 5, bezelnya ini sudah menggunakan aluminium. Meskipun begitu, ternyata handphone ini tidak terlalu berat, hanya 195 gram. Dan menurut saya handphone ini ukurannya cukup compact banget, karena layarnya masih 6,2 inci. Tidak seperti handphone sekarang yang rata-rata sudah cukup besar banget. Handphone yang sudah 6,5 inci ke atas itu udah cukup bongsor bodinya. Yang bikin saya takjub adalah layar dari Sharp Aquos R3 ini. Layarnya sudah menggunakan Pro XO display yang warnanya mencapai 1 miliar. Itu sekarang hanya ada di layar handphone flagship, 1 miliar warna. Sedangkan ini hanya 3 jutaan. Untuk kualitas warnanya itu lebih kelihatan banget ketika kita memutar video. Untuk teman-teman yang suka nonton streaming, nah di sini kalau kita bahas streaming, ini streamingnya cukup menyedihkan banget. Ketika saya tes di Netflix, itu cuma terdeteksi wideframe L3. Karena dia hanya L3, makanya yang bisa diputar itu konten SD alias 480 pixel. Padahal handphone ini support sampai wideframe L1 ketika saya cek pakai aplikasi di Android. Cuman tidak tahu kenapa di Netflixnya kebaca L3. Saya rasa ini hanya masalah software aja. Dan saya berharap Sharp Aquos R3 ini bisa mendapatkan Android 11. Dan semoga di Android 11 itu bisa memfix wideframe ini. Karena di Jepang itu sudah ada testing Android 11 di Sharp Aquos R3. Jadi ya untuk bisa menikmati kualitas layarnya ini ya teman-teman harus nonton lewat YouTube atau streaming atau baru kalian merasakan kualitas warna yang ada di Sharp Aquos R3 ini. Speaker dari Sharp Aquos R3 ini sudah stereo, jadi di bawah bunyi dan di atas juga bunyi. Dan sudah didukung oleh Dolby Atmos. Cuman yang saya rasakan suaranya tidak terlalu kenceng, tapi sudah cukup jernih banget. Ketika saya nonton video, itu kualitasnya mantep banget. Oleh karena Sharp Aquos R3 ini adalah handphone flagship, sudah pasti chipsetnya juga flagship, yaitu Snapdragon 855. Untuk pemakaian daily ini sangat smooth banget, kenceng banget. Ditambah lagi layarnya sudah 120Hz, jadi saya jamin teman-teman tidak akan merasakan patah-patah ketika scrolling menggunakan Sharp Aquos R3 ini. Refresh 120Hz itu juga harus didukung oleh chipset yang cukup kenceng.
Cuman untuk performa gamingnya, meskipun dia menggunakan Snapdragon 855, itu harus dijaga panasnya. Jadi kalau teman-teman mau ngegame, usahakan mainnya ya di dalam ruangan AC. Kalau enggak, kalian beli cooler aja. Kayak cooler yang pernah saya review ini, Black Shark BR30, 300.000, sudah pasti nanti jadi mantap banget performanya. Karena kalau tidak, begitu dia panas, dia agak ngedrop FPS-nya. Itu agak sayang banget. Memang Sharp AquaS3 ini dirancang seperti itu. Sharp AquaS3 ini menggunakan Android stock. Saat ini sudah di Android 10. Security patch-nya bulan November. Sekarang sudah bulan Mei. Sampai sekarang belum mendapatkan update security patch dari Sharp AquaS3 ini. Ini yang menjadi tanda tanya bagi saya. Apakah bakalan ada update untuk Sharp AquaS3 ini? Android stock saya suka banget. Simple banget, minim aplikasi bloatware, minim fitur juga. Untuk gesturnya dia sudah ada, udah keren banget. Cuma untuk fitur-fitur pendukungnya itu masih minim banget. Contoh paling simple, screen recording. Screen recording boleh ada di Android 11. Kita bisa nge-record pada saat kita gaming. Sharp AquaS3 ini memiliki dua kamera belakang. Sensor kamera utamanya 12 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX471 dan 16 megapiksel untuk ultrawide-nya. Untuk kamera depannya 20 megapiksel. Untuk hasil fotonya memang cenderung agak gelap tetapi natural. Ada sebagian orang yang suka dengan foto natural. Ada juga yang sebagian pengen hasil fotonya itu enak dilihat. Tergantung kalian tipe yang mana. Kalau kalian tipe yang natural ya kalian pakai kamera bawaannya. Tetapi untuk teman-teman yang suka dengan hasil foto yang enak dilihat, kalian tinggal install Gcam aja. Untungnya Gcam-nya ini tinggal langsung install loh. Untuk perekaman videonya keren banget, dia bisa sampai 4K 30 fps dan teman-teman bisa setting mau pakai OIS atau AIS. Cuman saran saya mendingan pakai AIS saja karena kalau pakai OIS itu masih agak goyang sedikit. Kita coba sorot langit. Oke, mantap sekali. Oke. Dan lumayan bagus loh. Baterai dari Sharp AquaS3 ini benar-benar kecil banget, 3200 mAh. Layarnya sudah 2K, sudah 120 Hz, baterainya kecil lagi. Untungnya ini cukup awet loh baterainya loh. Saya pakai di resolusi 2K, untuk baterainya itu standby mencapai 21 jam. Dengan screen on time-nya mencapai 5 jam 42 menit. Hitungannya masih oke ya. Jadi dari pagi full sampai malam masih bisa. Itu untuk pemakaian standar ya. Dan sempat saya turunin resolusi layar yang mencapai Full HD+. Saya pikir bisa bikin handphone ini lebih awet baterainya. Ternyata pas hari pertama saya tes, standby-nya mencapai 22 jam. Dengan screen on time 6 jam 13 menit. Ada peningkatan sedikit sih. Tetapi di hari berikutnya, standby-nya mencapai 34 jam. Dengan screen on time 5 jam 42 menit. Awet banget kan? Saya pakai lagi keesokan harinya, masih settingan Full HD+, standby-nya mencapai 24 jam. Dengan screen on time 4 jam 53 menit. Jadi ketika saya turun resolusi kayaknya belum optimal banget gitu. Jadi kadang dia stabil, kadang enggak. Dan juga selama saya tes di Full HD+, ketika saya turun resolusinya, kadang dia ada gejala force close gitu. Balik ke home screen. Kita lagi buka apa, nanti dia balik ke home screen. Jarang-jarang sih, dan menurut saya itu cukup mengganggu. Kalau teman-teman sudah cukup dengan baterai life yang seharian, ya mendingan pakai di 2K saja lah. Jadi biar lebih stabil handphonenya. Kesimpulannya, apakah Sharp AquaS3 ini worth it banget? Ya worth it lah ya, karena ini adalah handphone flagship. Harganya 3 jutaan saja loh. Body flagship, layar flagship, menggunakan Android stock. Untuk kamera memang sayang banget, biasa banget. Tetapi ketolong Gcam banget. Baterai life-nya ini baterai life flagship loh. Karena kalau flagship itu pasti cuma kuat seharian. Dengan screen on time juga sama di kisaran 5 jam sampai 6 jam. Yang menjadi perhatian saya terhadap Sharp AquaS3 ini adalah masalah update OS dan after sale-nya. Karena dua hal ini kita masih tidak tahu ya, apakah after sale-nya bagus
Apakah nanti begitu kita beli ada masalah, kita klaim garansi bisa tukar unit atau servis, apakah servisnya cepat? Itu yang masih tidak diketahui dari Sharp Aquos R3 ini. Ya semoga aftersale-nya bagus aja karena Sharp itu brand gede juga ya di dunia elektronik. Dan juga masalah update OS-nya. Karena pas pertama kali handphone ini launching itu di Android Pie. Bisa ke Android 10 dikasih update sekali. Minimal biasanya 2 kali kalau handphone flagship. Semoga banget bisa update ke Android 11. Itu aja pendapat saya terhadap Sharp Aquos R3 ini. Semoga bisa memberikan teman-teman pencerahan. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone flagship.